Pace bene, masih di mea culpa. Ada pernyataan yang mengatakan Katolik itu terlalu mencintai gerejanya sampai mengabaikan Kristus. Keselamatan itu ada dalam Kristus, bukan pada gereja. Orang-orang yang mengatakan ini bisa mematahkan semangat orang Katolik yang memiliki kebanggaan pada gereja. Para sahabat, saya mau katakan tidak ada kontradiksi antara mencintai Kristus dengan mencintai gereja. Kita jangan terlalu jauh membuat pendekatan teologis. Ada orang begitu mencintai Kristus dan di waktu yang sama mencintai Lionel Messi sebagai pemain bola yang terbaik. Dan tidak kontradiktif. Keselamatan tidak ada pada diri Messi. Tetapi tidak menjadi penghalang bagi seorang pengikut Kristus untuk mencintai Messi. Padahal itu tidak ada korelasi satu dengan yang lain. Apalagi ini ada korelasi yang sangat erat antara mencintai Kristus dengan mencintai gereja. Saya mencintai gereja Katolik. Saya juga mengagumi Messi. Mohon maaf, bukan Ronaldo. Tetapi saya mau katakan, mencintai gereja Katolik tidak berseberangan dengan mencintai Kristus. Bahkan sekarang kita masuk ke ulasan teologisnya, eklesiologis lebih tepatnya. Siapakah Kristus tanpa gereja? Buat apakah Kristus datang ke dunia tanpa gereja? Nah, ada yang bertanya, bukankah setelah Kristus ada maka gereja ada? Maka ini satu pertanda ketidaktahuan tentang apa dan siapa itu gereja. Eklesia. Gereja itu tidak melulu berbicara tentang institusi. Oh ini Katolik, oh ini bukan Katolik, oh ini pecahan dari Katolik, oh ini mirip Katolik. Ketika kita bicara soal gereja, kita berbicara tentang himpunan umat Allah. Yang kemudian himpunan umat Allah ini kita mengerti dalam manajemen yang begitu melekat kepada kita yang kita tahu dalam gereja-gereja institusional sekarang. Ada Katolik, ada yang bukan Katolik, ada yang mirip Katolik. Saya bagian dari gereja Katolik. Saya mencintai. Apa artinya mencintai? Bukan hanya mengagumi kehebatannya, menerima kelemahannya juga. Gereja Katolik adalah gereja yang berziarah, masih di bumi ini. Mencoba menunjukkan gereja yang suci, persekutuan orang-orang beriman, persekutuan para kudus yang mencoba menghadirkan itu ke muka bumi. Itu yang dilakukan oleh gereja Katolik dengan semangat eklesiologisnya mencoba menunjukkan kerajaan Allah di dunia. Tanpa kerajaan Allah di dunia, siapakah Kristus? Kristus tidak lebih, Yesus tidak lebih dari seorang pemberontak. Tidak lebih dari seorang tokoh revolusioner. Ada orang yang menolak keallahannya. Ada orang yang menolak perannya sebagai penyelamat. Tetapi Kristus adalah penyelamat bagi semua orang supaya semua orang ini ikut menerima dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Gereja berusaha menunjukkan peran Kristus sebagai juru selamat di dalam gereja. Bukan sebuah jaminan. Kalau kita sudah dibaptis, saya masuk gereja Katolik, ikut misa setiap hari, bahwa saya lebih mengenal Kristus. Tetapi, bukan sebuah jaminan. Tetapi, memberikan peluang lebih banyak, kesempatan lebih banyak kepada saya, kemungkinan lebih banyak untuk mengingat Kristus dalam hidup sehari-hari. Kemungkinan gereja menciptakan peluang-peluang bagi kita supaya umat beriman lebih akrab, lebih rindu kepada Yesus. Dan gereja kita adalah gereja yang berziarah, yang masih berziarah. Saya teringat pada bacaan hari ini dalam peringatan Santo Filipus dan Yakobus. Filipus terutama dalam bacaan Injil. Yesus berkata kepada Thomas, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup."
Lalu Filipus berkata, Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu apa kata Yesus? Telah sekian lama aku bersama denganmu, Filipus, tetapi engkau masih berkata, tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami. Apa maksudmu? Macam mana ini? Kurang lebih begitu. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sebab apa yang aku katakan tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi berasal dari Bapa. Dan pengenalan akan Kristus semakin baik bila kita berada di sekitarnya, ada dalam gerejanya, namun tidak dengan sendirinya. Karena toh dari pihak kita dituntut kemampuan untuk menyadari kehadiran Kristus. Sudah sedemikian lama aku bersama denganmu, Filipus. Sudah sedemikian lama kamu menjadi Katolik, tapi kamu masih merasa belum menemukan Kristus. Sudah sekian lama kamu menjadi pengikut Kristus dengan menyebut diri Kristen, tapi belum melihat Kristus. Ada apa? Ada obstacle, ada penghalang di mata kita untuk melihat siapa Kristus. Di video sebelumnya yang penontonnya tidak banyak, memang tidak menarik, tapi ada satu ketegasan yang saya dapatkan terinspirasi dari pengkhotbah yang lain. Mengejar kebaikan, mengampuni, berdamai dengan banyak orang, itu cita-cita dari semua orang tanpa harus menjadi Kristen. Tetapi menjadi Kristen berarti mengikuti Kristus yang mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Mengalahkan kematian. Keselamatan ada dalam diri Kristus kalau kita menerima, mengakui, mengikutinya. Dan ada yang merasa tertarik dengan rumusan yang saya katakan. Ini adalah proyek sepanjang hidup. Benar. Saya bahkan yang mengatakan petuah-petuah ini bukan berarti lebih suci, lebih baik dari para sahabat sekalian. Kita jujur-jujur saja. Kita semua dalam pencarian. Dalam pencarian pada yang baik, pada yang ilahi. Dituntut pada kita kesetiaan untuk terus mengikuti Dia yang adalah suci. Berlomba sampai garis finish. Maka mari saling mendoakan. Dan kita meminta bantuan dari Bunda Maria untuk menyertai kita anak-anaknya. Kristus sendiri sudah mempercayakan kita sebagai anaknya dan kita menerima Dia sebagai ibu kita. Semoga ikatan dalam doa membuat kita semakin teguh dan bertahan menjadi pengikut Kristus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pace bene.